Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Aisyah dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di video kali ini, saya akan memaparkan presentasi tentang ide bisnis Circular Economy Subscription Box untuk produk rumah tangga. Langsung saja, Circular Economy Subscription Box untuk produk rumah tangga menggambarkan sebuah ide bisnis yang menggabungkan model bisnis subscription box yang populer dengan konsep circular economy yang berkelanjutan. Bisnis ini akan mengirimkan secara berkala melalui layanan berlangganan kotak berisi aneka produk rumah tangga yang dipilih secara khusus. Yang membedakan bisnis ini adalah komitmennya terhadap prinsip circular economy, yaitu dengan meminimalisir limbah dan memaksimalkan penggunaan kembali sumber daya, yang artinya produk-produk yang ditawarkan akan dirancang dan dipilih dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti penggunaan bahan daur ulang, kemasan yang ramah lingkungan, dan kemungkinan untuk diperbaiki atau didaur ulang kembali setelah pemakaian. Target pasarnya adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan menginginkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya yaitu ada 3 aspek penting dalam rencana bisnis Circular Economy Subscription Box untuk produk rumah tangga. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi. Bagian ini menekankan pentingnya memiliki tim yang kuat dan terstruktur. Ini bukan sekedar kumpulan individu, tetapi tim yang terorganisasi dengan baik yang dibagi menjadi beberapa departemen dengan tanggung jawab spesifik. Keberhasilan perusahaan bergantung pada kolaborasi efektif antar departemen. Departemen yang disebutkan yaitu Departemen Operasi. Di sini, Departemen Operasi bertanggung jawab atas seluruh proses operasional perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk. Efisiensi di departemen ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk mencapai pelanggan tepat waktu dan dengan biaya yang terkendali. Yang kedua yaitu Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk mempromosikan produk dan menjangkau pasar sasaran, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mendapatkan pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek. Yang terakhir, Departemen Keuangan. Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, penganggaran, pelacakan biaya, dan analisis profitabilitas. Departemen ini memastikan kesehatan keuangan dan keberlanjutan perusahaan. Struktur organisasi yang tepat mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, memastikan akuntabilitas, dan mendorong komunikasi yang efektif antar departemen. Aspek penting dalam rencana bisnis ini yang kedua yaitu operasional. Bagian ini menjelaskan pentingnya sistem rantai pasokan yang efisien. Efisiensi operasional sangat krusial bagi keberhasilan perusahaan ini, terutama karena hal ini berhubungan langsung dengan kepuasan pelanggan. Beberapa aspek operasional yang perlu dipertimbangkan yaitu sumber bahan baku, dengan memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi sirkular. Ini termasuk memilih pemasok yang bertanggung jawab dan menerapkan praktik berkelanjutan. Yang kedua, proses manufaktur. Proses manufaktur ini mengelola proses manufaktur secara efisien dan efektif, menjaga kualitas produk, dan meminimalkan limbah. Yang ketiga, pengiriman produk. Pengiriman produk memastikan pengiriman produk tepat waktu dan aman kepada pelanggan. Ini dapat mencakup bekerja sama dengan perusahaan logistik yang andal dan berkelanjutan. Aspek penting yang terakhir dalam rencana bisnis ini yaitu keuangan. Bagian ini menjelaskan pentingnya model bisnis berkelanjutan dari perspektif keuangan.
bukan hanya tentang menghasilkan laba, tetapi juga tentang memastikan operasi bisnis yang stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang. Aspek keuangan yang perlu dipertimbangkan yaitu model bisnis berkelanjutan. Di sini, kembangkan model bisnis yang dapat menghasilkan laba stabil sambil mengikuti prinsip ekonomi sirkular. Yang kedua, analisis biaya. Lakukan analisis biaya menyeluruh untuk mengidentifikasi area penghematan dan mengoptimalkan pengeluaran. Yang ketiga, ada analisis penjualan. Di sini, memantau penjualan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keuangannya. Yang terakhir yaitu profitabilitas. Pantau dan optimalkan profitabilitas bisnis Anda untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Perencanaan keuangan yang cermat dan analisis yang tepat sangat penting agar suatu bisnis tidak hanya menguntungkan tetapi juga bertahan dan berkembang. Selanjutnya yaitu produk dan jasa yang akan ditawarkan oleh bisnis Circular Economy Subscription Box untuk produk rumah tangga. Yang pertama yaitu produk. Produk berfokus pada produk rumah tangga ramah lingkungan. Contohnya yaitu sabun cuci piring, deterjen, pembersih lantai, dan produk perawatan pribadi. Ini menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan penggunaan bahan-bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Yang kedua yaitu jasa. Jasa ini menekankan pada layanan pelanggan yang responsif dan panduan penggunaan produk, termasuk juga program edukasi tentang circular economy. Ini menunjukkan bahwa bisnis tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa dukungan dan edukasi kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu ada inovasi. Inovasi menunjukkan aspek inovasi bisnis seperti pengembangan produk berkelanjutan, penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, kemitraan dengan penyedia bahan baku ramah lingkungan, dan kemungkinan penerapan sistem bagi hasil atau kemitraan. Ini menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan pengembangan produk yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu strategi untuk mencari modal dalam menjalankan bisnis Circular Economy Subscription Box untuk produk rumah tangga. Strategi ini ada 3, yaitu ada pendanaan mandiri, pinjaman, dan investor. Yang pertama ada pendanaan mandiri. Strategi ini mengandalkan sumber daya internal. Modal awal berasal dari dana pribadi, keuntungan dari penjualan awal, itu pun jika ada, dan program pre-order. Ini merupakan cara yang paling umum dan relatif mudah dilakukan, terutama pada tahap awal bisnis. Yang kedua yaitu ada pinjaman. Strategi ini melibatkan pencarian pendanaan eksternal melalui pinjaman. Sumber pinjaman dapat berupa kredit usaha dari bank, lembaga keuangan, dan program pemerintah yang mendukung bisnis berkelanjutan. Ini membutuhkan pengajuan proposal bisnis dan memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Yang ketiga yaitu ada investor. Strategi ini melibatkan pencarian investor yang sejalan dengan nilai dan misi bisnis. Investor akan memberikan modal berupa ekuitas atau kepemilikan saham atau pinjaman. Ini membutuhkan persiapan yang matang, termasuk presentasi bisnis yang komprehensif dan rencana bisnis yang terperinci untuk menarik minat investor. Selain itu, ada strategi pemasaran untuk bisnis Circular Economy Subscription Box untuk produk rumah tangga. Strategi pemasaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada daring atau online. Strategi ini berfokus pada pemasaran digital. Metode yang digunakan meliputi website resmi, media sosial, platform e-commerce, dan iklan digital. Ini bertujuan untuk menjangkau target pasar yang luas melalui berbagai saluran digital. Yang kedua yaitu offline. Strategi ini melibatkan pemasaran konvensional atau tatap muka. Metode yang akan digunakan meliputi pameran, workshop,
dan kolaborasi dengan toko retail yang ramah lingkungan. Ini bertujuan untuk membangun hubungan langsung dengan pelanggan potensial dan meningkatkan brand awareness di komunitas lokal. Yang terakhir yaitu influencer. Strategi ini memanfaatkan kekuatan influencer media sosial. Kolaborasi akan dilakukan dengan influencer yang peduli terhadap lingkungan dan edukasi tentang circular economy. Ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas bisnis dan menjangkau target pasar yang lebih spesifik melalui rekomendasi dari figur publik yang dipercaya. Selanjutnya yaitu target pasar yang dituju oleh bisnis circular economy subscription box untuk produk rumah tangga, yaitu dibagi menjadi 3 tingkatan yang digambarkan dalam bentuk piramida. Tingkatan yang pertama yaitu kelas menengah. Ini adalah kelompok terluas. Mereka adalah individu yang peduli terhadap lingkungan dan mencari solusi praktis untuk masalah lingkungan. Mereka mungkin belum sepenuhnya berkomitmen terhadap gaya hidup berkelanjutan, tetapi mereka sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan mencari solusi yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkatan yang kedua yaitu sadar lingkungan. Kelompok ini lebih kecil daripada kelas menengah. Mereka lebih peduli terhadap lingkungan dan bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan. Mereka menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap keberlanjutan dibandingkan dengan kelompok kelas menengah dan bersedia mengeluarkan biaya tambahan untuk mendukung produk yang ramah lingkungan. Tingkatan yang ketiga yaitu pro-sustainability. Ini adalah kelompok terkecil dan paling berkomitmen. Mereka aktif dalam mendukung program lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan. Mereka bukan hanya konsumen produk ramah lingkungan, tetapi juga pendukung aktif gerakan keberlanjutan dan gaya hidup ramah lingkungan. Mereka mungkin terlibat dalam berbagai kegiatan lingkungan dan bersedia menjadi advokat untuk keberlanjutan. Selanjutnya yaitu timeline atau rencana waktu untuk bisnis circular economy subscription box untuk produk rumah tangga. Timeline ini dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama yaitu ada peluncuran. Fase ini mencakup persiapan, produksi, dan peluncuran produk awal. Ini adalah tahap awal di mana bisnis mulai beroperasi dan produk pertama kali diperkenalkan ke pasar. Yang kedua yaitu ada ekspansi. Setelah peluncuran, fase ekspansi akan difokuskan pada pengembangan produk baru, perluasan target pasar, dan penambahan saluran pemasaran. Ini adalah tahap pertumbuhan di mana bisnis berusaha untuk meningkatkan jangkauan dan pendapatannya. Yang ketiga yaitu ada evaluasi. Pada fase ini dilakukan analisis kinerja, adaptasi strategi, dan penyesuaian bisnis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Ini merupakan tahap penting untuk memastikan bisnis tetap relevan dan berkelanjutan. Analisis yang dilakukan akan mencakup evaluasi terhadap kinerja penjualan, umpan balik pelanggan, dan efektivitas strategi pemasaran. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk mengarahkan strategi bisnis di masa mendatang. Selanjutnya yaitu prospek bisnis yang menjanjikan untuk circular economy subscription box untuk produk rumah tangga. Yang pertama ada peluang pasar melebihi 1 miliar yang menunjukkan permintaan pasar yang besar untuk produk ramah lingkungan. Angka 1 miliar lebih mengindikasikan potensi pasar yang sangat besar dan menjanjikan. Yang kedua ada pertumbuhan 10% per tahun, menunjukkan pertumbuhan industri subscription box yang mencapai 10% per tahun. Ini menunjukkan tren positif dan pertumbuhan yang stabil dalam industri, yang merupakan peluang bagus untuk bisnis circular economy tersebut. Yang ketiga yaitu ada efisiensi 50%, menunjukkan pengurangan limbah dan biaya yang signifikan sebesar 50% berkat model circular economy. Ini merupakan keunggulan kompetitif yang signifikan karena bisnis ini dapat menawarkan produk dengan harga yang kompetitif sambil tetap menjaga keberlanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.